Selamat malam teman-teman semua, selamat malam Ibu Lismaniar. Perkenalkan, saya Ananda Bagus. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas metode penelitian kualitatif. Saya mengambil judul analisis strategi coping stress siswa yang mengikuti kegiatan belajar dari rumah atau BDR selama pandemi Corona. Studi kasus pada siswa-siswi SD Kristen X Kota Bandung. Kita masuk ke bagian pertama, bab 1 pendahuluan. Coronavirus disease 19 atau COVID-19 mulai merebak di kota Wuhan, Cina ya pada tahun 2019 pada bulan Desember. Kemudian teridentifikasi ada di Indonesia itu pada pertengahan bulan Maret tahun 2020. Nah, akibat mewabahnya virus ini sangat mempengaruhi kepada kegiatan manusia ya, mulai dari kegiatan pekerjaan, pendidikan dan aspek-aspek lainnya ya. Nah, kegiatan belajar mengajar ini satu aspek yang ikut terdampak pandemi Corona. Ya, sehingga kegiatan belajar itu tidak bisa dilakukan di sekolah seperti biasanya. Karena tidak bisa dilakukan di sekolah, maka kegiatan belajar wajib dilaksanakan dari rumah. Jadi wabah Corona ini memaksa kegiatan pembelajaran dilakukan dari rumah. Atau diistilahkan dengan BDR. Nah, sebelumnya namanya itu adalah PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kemudian diganti lagi namanya menjadi belajar dari rumah atau BDR. Kegiatan BDR ini banyak sekali tuntutan ya, mulai dari ketersediaan jaringan, ketersediaan gadget, smartphone, PC, laptop, kegiatan belajar yang melalui audiovisual dan lain sebagainya. Jadi pada intinya kegiatan BDR ini banyak hal yang harus dipersiapkan baik dari sarana prasarana kegiatan pembelajaran yang menunjang aktivitas belajar. BDR itu biasanya didampingi oleh orang tua, keluarga, kakak, adik ataupun saudara terdekat ya. Nah, pembelajaran dari rumah ini banyak menimbulkan masalah ya. Karena saya juga sama ya di rumah itu melakukan kegiatan belajar dari rumah, selain memberikan materi pelajaran juga kepada siswa, saya juga mendampingi adik-adik saya di rumah dalam kegiatan belajar mengajar. Dan memang benar menimbulkan banyak sekali masalah. Seperti ada orang tua siswa yang memang tidak bisa ikut mendampingi kegiatan belajar dari rumah dikarenakan harus bekerja ya dan lain sebagainya, berbeda aktivitasnya. Kemudian orang tua yang memang tidak memiliki kapabilitas dalam mengajar anak-anaknya ya, karena memang kan belajar dari rumah itu otomatis memaksa siswa belajar mandiri, dan sedangkan orang tua banyak juga yang tidak memahami materi-materi pelajaran ya. Kemudian, nah tidak sedikit juga ya orang tua yang gagap teknologi atau gaptek ya. Banyak orang tua ataupun para siswa yang belum memahami bagaimana cara menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran online ya. Sehingga ini juga menjadi suatu masalah. Selain itu, tugas-tugas wajib yang diberikan dari guru itu biasanya harus disampaikan dalam bentuk audio ataupun visual atau audiovisual ya. Sebagai contoh, saya mendampingi adik-adik saya di rumah, itu wajib membuat suatu video pembelajaran. Misalnya pada pembelajaran IPA, siswa diminta untuk menjelaskan tentang sistem peredaran darah, yang sebelumnya harus membuat model sistem peredaran darah. Nah, tidak semua orang tua itu mampu untuk membuat video pembelajaran seperti itu ya, yang harus disampaikan kepada siswa, kepada gurunya. Masalah berikutnya adalah koneksi jaringan internet yang biasanya tanpa diminta itu tiba-tiba error gitu ya. Kemudian tiba-tiba jaringannya lemah gitu, atau bahkan internetnya hilang sama sekali. Apalagi kalau misalnya ketersediaan listrik tiba-tiba PLN itu ada keterhambatan, jadi mati listrik, udah kegiatan belajar juga tidak bisa dilanjutkan. Kemudian masalah berikutnya adalah
paket data internet habis atau kuota internet habis ya, ini juga menjadi suatu hal yang menghambat kegiatan belajar dari rumah. Nah, karena banyaknya masalah-masalah yang muncul dalam kegiatan belajar dari rumah itu, maka timbullah suatu tekanan pada siswa ya, bukan hanya siswa sebenarnya, baik untuk orang tua, para guru juga, sehingga menimbulkan stres, terutama para siswa sebagai pelajar ya. Penelitian ini menggali strategi coping stres siswa yang mengikuti kegiatan belajar dari rumah selama pandemi corona. Kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu identifikasi masalah. Karena sekolah-sekolah melaksanakan kegiatan belajar dari rumah selama pandemi corona, maka banyak masalah yang muncul selama kegiatan belajar dari rumah tersebut. Nah, permasalahan-permasalahan itu memunculkan stres pada diri siswa. Kemudian batasan masalah dari penelitian ini, penelitian dibatasi pada analisis strategi coping stres siswa SD Kristen X Kota Bandung yang mengikuti kegiatan belajar dari rumah selama pandemi corona. Rumusan masalah yang dibuat dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana gambaran stres siswa SD Kristen X Kota Bandung yang mengikuti kegiatan belajar dari rumah selama pandemi corona. Yang kedua, bagaimana strategi coping stres siswa SD Kristen X Kota Bandung yang mengikuti kegiatan belajar dari rumah selama pandemi corona. Dan yang terakhir, bagaimana jenis-jenis strategi coping stres siswa SD Kristen X Kota Bandung yang mengikuti kegiatan belajar dari rumah selama pandemi corona. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui gambaran stres siswa, mengetahui strategi coping stres, mengetahui jenis strategi coping stres siswa SD Kristen X Kota Bandung yang mengikuti kegiatan belajar dari rumah selama pandemi corona. Manfaat penelitian, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan menjadi wawasan tentang bimbingan dan konseling mengenai strategi coping stres pada siswa, khususnya pada siswa yang mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Kemudian ada manfaat praktis baik untuk peneliti, baik untuk orang tua, guru, penelitian selanjutnya. Kemudian bagian bab kedua yaitu tinjauan pustaka. Nah, di sini berisi dengan konsep-konsep atau teori-teori yang mendukung penelitian yang terdiri dari kajian teori yaitu tentang siswa sekolah dasar, mulai dari konsep siswa SD, karakteristik siswa SD, kemudian tugas-tugas perkembangan anak usia SD. Yang kedua adalah stres, pengertian stres, gejala stres, reaksi stres, stres pada siswa. Dan yang terakhir adalah strategi coping, pengertian strategi coping, kemudian aspek-aspek perilaku strategi coping, dan macam-macam strategi coping. Kemudian ada penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu penelitian oleh Solihatun tahun 2011 yang berjudul Stres dan Strategi Coping pada Anak Didik di Lembaga Permasyarakatan Anak. Yang kedua, dari penelitian Suprayogi dan Fauzia tahun 2011 yang berjudul Gambaran Strategi Coping Stres Siswa Kelas 12 Seman 42 Jakarta dalam Menghadapi Ujian Nasional. Kemudian yang ketiga, penelitian dari Lukito 2018 yang berjudul Stres dan Strategi Coping pada Peserta Didik Kelas 10 Program Studi IPS yang menggunakan kurikulum 2013. Kemudian yang terakhir, penelitian dari Hanifah dan kawan-kawan tahun 2020 tentang strategi coping stres saat kuliah daring pada mahasiswa psikologi angkatan 2019 Universitas Andalas Padang. Hipotesis tindakan ada 4. Yang pertama, strategi coping pada siswa yang melakukan kegiatan belajar di rumah adalah dengan menggunakan pendekatan baik secara emosi maupun spiritual. Yang kedua, pendekatan emosi dapat dilakukan dengan cara orang tua berinteraksi dan meminta anak secara terbuka untuk mencurahkan keluh kesahnya mengenai kegiatan belajar di rumah selama masa pandemi corona. Yang ketiga, pendekatan spiritualitas bisa dilakukan dengan
pendampingan orang tua untuk mengajak dan mengingatkan anak-anaknya agar senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran dilakukan. Dan yang terakhir, pendekatan-pendekatan tersebut diharapkan mampu mereduksi stres siswa yang belajar dari rumah selama masa pandemi corona. Kemudian pertanyaan penelitian, apakah pendekatan emosi dapat dilakukan orang tua untuk mereduksi stres siswa yang belajar di rumah selama masa pandemi corona? Yang kedua, apakah pendekatan spiritualitas dapat dilakukan untuk mereduksi stres siswa yang belajar di rumah selama masa pandemi corona? Bab 3, metode penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di rumah siswa-siswi SD Kristen X Kota Bandung dan juga di SD Kristen X Kota Bandung itu sendiri. Waktu pelaksanaan penelitian diperkirakan dilaksanakan selama 1 semester berjalan, yaitu pada bulan Januari sampai bulan Juni tahun 2021. Subjek penelitian yaitu siswa-siswi SD Kristen X Kota Bandung yang melaksanakan kegiatan belajar dari rumah selama pandemi corona. Kemudian bentuk penelitian menggunakan bentuk studi kasus. Kemudian sumber data yang digunakan berasal dari wawancara, observasi, dan juga dokumen-dokumen pendukung. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara, observasi, dan dokumen. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket, kemudian pedoman wawancara, dan juga bisa berkembang dengan instrumen yang lainnya. Kemudian prosedur tindakan, ada 4 tahapan, yaitu tahap pertama perencanaan tindakan, tahap yang kedua implementasi tindakan, yang tahap ketiga observasi dan evaluasi, dan yang keempat adalah refleksi. Kemudian uji validitas instrumen yaitu menggunakan expert judgment, dalam hal ini adalah dosen pembimbing dan juga dosen ahli. Kemudian menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber. Teknik analisis data yaitu reduksi data, kemudian penyajian data, dan terakhir adalah penarikan kesimpulan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati.